Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika bisa menemani adik-adik lagi dalam renungan harian hari ini. Bahkan hari ini juga hari Senin ya adik-adik ya. Lo harap adik-adik tetap semangat untuk sekolahnya. Nah, pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita mau melanjutkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lanjutan di hari Sabtu yang kemarin ya. Kalau hari Sabtu kemarin kita sudah belajar bersama-sama di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Hari ini kita mau belajar lagi di dalam pasal yang pertama lagi, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-22. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Lalu Seika akan membacakan untuk kita semuanya secara khusus di ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah adik-adik, seperti yang telah kita ketahui bersama-sama ya, bahwa pada saat itu di tanah Israel mereka sedang mengalami kelaparan. Semuanya itu diakibatkan karena ketidaktaatan orang-orang Israel kepada Allah. Nah, karena di dalam Israel ini, di tanah Israel ini mereka sedang mengalami kelaparan, maka Elimelek beserta dengan Naomi dan juga kedua anaknya mereka pergi ke tanah Moab. Nah, ketika mereka berada di tanah Moab, nah ternyata kedua anaknya ini menikah dengan seorang perempuan Moab. Nah, adik-adik, seperti yang telah kita ketahui bersama ya, sebenarnya orang-orang Israel ini dilarang untuk menikah dengan orang-orang dari daerah-daerah lain. Karena apa? Karena daerah-daerah itu adalah daerah atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala. Akan tetapi anak-anak dari Elimelek ini beserta dengan Naomi ini ternyata mereka malah menikah dengan perempuan Moab yang pada saat itu juga adalah orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ketika mereka juga berada di tanah Moab, ternyata Elimelek beserta dengan kedua anaknya ini mereka bertiga mati. Sehingga hanya Naomi beserta dengan kedua menantunya yaitu Orpa dan juga Rut yang tersisa saja. Nah adik-adik, seiring berjalannya waktu ternyata Tuhan memulihkan keadaan orang-orang Israel. Tuhan memulihkan tanah Israel sehingga di tanah Israel tidak terjadi lagi kelaparan karena Tuhan menyediakan makanan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Nah, ketika mendengar berita bahwa Tuhan menyediakan makanan di tengah-tengah tanah Israel, maka Naomi hendak kembali ke tanah Israel. Oleh sebab itu, ia menyuruh kedua menantunya ini untuk kembali pulang saja kepada orang tua mereka, yaitu di tanah Moab. Nah, ketika Naomi mendesak untuk menyuruh mereka berdua ini pulang, ternyata Orpa dengan berat hati juga ya kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke tanah Moab. Akan tetapi Rut, ia dengan tanggung jawab, ia dengan kerinduan, ia dengan kasihnya, ia mau setia menemani Naomi. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-16 tadi kita baca ya adik-adik ya, Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Sebab apa? Rut mau mengatakan kemana Naomi pergi, ia juga akan ikut. Kemana Naomi bermalam, ia juga akan ikut. Bahkan Rut juga mau menjadikan bangsa Israel itu juga bangsanya. Dan terlebih lagi, Rut juga mau menjadikan Allah yang Naomi sembah, yang bangsa Israel sembah, Allah yang hidup itu menjadi Allah bagi Rut. Nah, Rut mau meninggalkan negaranya untuk mengikut
Tuhan Allah. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita pun juga dapat belajar bersama-sama ya, bagaimana kesetiaan Ruth terhadap Naomi. Bahkan ia juga memiliki komitmen untuk menjadikan Tuhan Allah Israel itu menjadi Allahnya juga. Maka kita pun juga harus demikian. Kita juga harus menjadi anak-anak yang semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau jadi anak-anak Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, kita harus jadi anak yang taat ya. Jangan sampai kita terus melakukan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang telah kita lakukan, bahkan yang menjadi kesenangan kita, contohnya ya menyontek lah, atau melawan orang tua lah, atau mencuri lah, atau berbohong. Nah, semuanya itu harus kita tinggalkan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh jadi anak yang setia kepada Tuhan. Kalau sungguh-sungguh, kalau setia kepada Tuhan, harus terus melakukan perintah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk firman-Mu yang boleh lagi kami renungkan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong setiap kami untuk menjadi anak-anak yang setia, yang terus mengasihi Tuhan, yang terus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh memperkenankan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Dan ingat ya, tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Bye-bye.